kita kedatangan dua pembicara yang penting untuk arsitektur vernakular. Di edisi yang pertama kita berbicara banyak tentang kolonial dan tradisional. Sekarang kita ingin jauh lebih dekat lagi secara regional, ada Jawa, Melayu, dan Singapura. Jadi ini kali ini IAI hanya diwakili oleh Aldebaran sekalian. Tanpa menunda lebih lanjut, saya serahkan kepada Pak Aditya Irawan untuk menjadi moderator pada hari ini dengan dua pembicara kita untuk arsitektur menelusuri arsitektur vernakular Jawa, Melayu, dan Singapura. Terima kasih. Mohon tangannya untuk pembicara dan terima kasih Mbak Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akhirnya bertemu lagi dalam sebenarnya edisi ke-27 untuk obrolan politik siang bulanan, tapi ini untuk yang nasional dalam arti kita mengadakannya di JDC dan di temanya biasanya khusus seperti tadi sudah disampaikan. Dan kali ini kita pernah mengupas arsitektur Bali dan sekarang kita mengupas arsitektur Jawa dari filosofi yang nanti pengaruhnya di tidak hanya di Jawa, maupun termasuk di Singapura. Oke, mungkin setelah diperjelaskan ada di sini ada dua pembicara, nanti ada Mas Juwadianto, berdiri dulu. Nah, ini Mas Juwadianto. Kemudian Mas Imran, Imran Tajudin dari NUS. Ini tadi dari Universitas Sriwijaya, perangkat Kepala Bidang Pelestarian di IAI Sumatera Selatan. Oke, jadi sebenarnya rekan, tapi mau untuk berbagi. Oke, kami coba pertama rencana kita ada terus kita masing-masing 10 menit nanti. Oke, kemudian sekarang untuk mulai pertama Pak Yohanes Adianto sambil silakan untuk mengambil tempat sambil kami coba sedikit bacakan. Mas Yohanes Adianto ini adalah tenaga pengajar di program studi arsitektur Universitas Sriwijaya di mata kuliah yang sejarah teori dan metode penelitian arsitektur dan pernah melakukan disertasi tentang filsafat arsitektur Jawa. Kemudian kajian yang saat ini sudah ditekuni adalah mengenai kajian kesejarahan di kawasan bersejarah dan pengembangan teori arsitektur Nusantara, dan sekarang sebagai wakil ketua lembaga sejarah arsitektur Indonesia, wakil ketua dan anggota ketua bidang pelestarian di Sumatera Selatan, dan juga anggota MAAN ya, Modern Asian Architecture Network di wilayah Indonesia. Oke, waktu dan tempat kami silakan Mas Dio. Oke, selamat sore atau malam ya. Selamat petang. Iya, terima kasih. Bolehkah lampunya agak diredupkan? Karena saya di sini kayaknya kebagian hal yang paling agak membosankan, sekalian digelapin kalau boleh, biar hanya tinggal layar saja. Yang di luar Mas kayaknya lampunya yang di luar, bukan di dalam kotak. Wah, teknisi emang ada yang di luar tinggal dimatiin, itu ada 5 saklar. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi saya diperkenalkan sebagai dosen teknik arsitektur di Sriwijaya, tapi bicara tentang Oma di Jawa, jadi amburadul gak karu-karuan. Jadi mohon maaf karena judulnya tadi dikatakan sebagai obrolan, ya mohon maaf saya ngobrolnya juga becaan, kampungan, campur aduk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, biar Mas Imran nanti yang pusing. Materi yang coba kita obrolkan hari ini adalah filosofi dan berhuni di Oma. Tadi sempat ngobrol sambil guyon. Kenapa saya ambil materi ini? Karena kalau ambil materi tentang bentuk dan segala macam saya kalah data. Jadi saya ambil sisi yang gelapnya, sisi bau menyanya, bau melati. Oke. Bicara tentang Jawa,
kayaknya perlu didefinisikan lebih lanjut. Jawa itu Jawa yang mana? Jawa seperti apa? Mau nggak mau saya harus berpaku pada apa yang sudah dikatakan Kuncoro Ningrat. Jadi ini Pulau Jawa Saroto, Pak Ibu udah tahu lah. Kemudian ada yang kemungkinan atau paling besar yang saya coba ungkap di sore hari ini, bicara tentang kebudayaan Nagariku. Itu apa ya, framework atau patokan bicara tentang Jawa, bicara tentang Omah. Nanti karena pada pembicara kedua kita akan melihat bagaimana di Malaysia dan di Singapura itu tentang Jawanya. Lalu tentang Omah, gampangnya rumah, tapi yang menarik adalah turunannya. Wis Omah sudah biasa, wis Omah sudah apa ya, sudah pas tempatnya, sudah nyaman di tempat itu. Wis Omah, ada pomahan, ada omah-omah rumah tangga, tidak hanya bangunan tapi juga kaitannya dengan hidup berkeluarga. Yang menarik, motongnya omah atau omah itu sama dengan opa atau opa, berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu yang generasi tahun 70-60 mungkin nggak tahu, tapi generasi sekarang paham benar. Opa dan opa ya, beda. Satu ke Belanda, satu ke Korea. Sama ini, omah atau omah. Di buku Sunyata Pak David Utama menyebutkan atau menuliskan suku kata om sesungguhnya bukan kata atau suara, karena selalu disebut dengan om. Jadi nggak mungkin ngomong om itu dengan cucu gitu kan, keluarnya atau meringis di gitu. Jadi om. Jadi bentuk mulut dan suara itu jadi satu atau bergabung. Ini jelasnya bergabung tulisan suara dan bahkan menurut bentuk mulutnya saat mengucapkan om. Apa kaitannya nanti di belakang? Lalu tipologi, kita bicara tentang arsitektur Jawa, saya tak tahu tahun, saya agak lupa tahun 80 atau 90 di Jawa Tengah ada joglonisasi, jadi semua bangunan harus beratap joglo. Apakah ini yang disebut Jawa? Ternyata kata Prof. Yosef, ini tipe-tipe bangunan di Jawa. Ada tipe tajuk, ada tipe joglo, ada tipe limasan, ada tipe kampung dan panggang B. Ini panggang B juga ada tanda bintang khusus karena memang apa ya, di Kauro Kalang atau di Selat Centini itu tidak muncul di panggang B. Oke. Lalu apa sih yang menarik dari tipe bangunan ini yang menjadi fokus atau menjadi menarik justru pada bentuk atapnya, atau lebih kecil lagi hanya pada struktur ini, struktur dengan 4 sokoguru, ada rongrongan dan ada atapnya. Ini mirip atau bahkan bisa dianalogikan dengan dengan payung. Bagi di Jawa Tengah, di Jogja dan Solo, payung merupakan simbol dari keluhuran atau martabat seseorang. Atau juga bisa dikatakan, balik lagi, orang yang hidup di bawah ini itu sama dengan hidup berteduh di bawah pohon. Apa kaitannya rumah, pohon, kemudian tadi tadi ada di belakang. Tipe omah, ya. Saya harus menyetir Kang Mas Revianto karena beliaulah yang membuat beberapa tipe yang menarik, bukan pada bentuk bangunannya tapi justru pada siapa yang berhuni di dalamnya. Ini orang biasa, kemudian ini pedagang, ini bangsawan dan sultan raja.
Jadi tipe bangunannya bukan pada bentuknya, tapi lebih kepada penghuninya. Lalu di disertasi almarhum Bambang Supriyadi atau Pak Pipik biasanya, dia seorang dosen arsitektur di Undip dan sekaligus dalang. Dia mengatakan bahwa ruang peringgitan, jadi antara pendopo dan dalam, itu menjadi titik temu antara ruang profan dan ruang sakral. Mulai, kalau Bapak Ibu perhatikan, kok backgroundnya menjadi lebih abu-abu, tadi putih. Kaitannya rumah, kaitannya pohon, itu terungkap di cuplikan ini yang disipir oleh Pak Yosef. Dados tiyang sumusuk ing griya punika umpama aken ngauk sak ngandhape kajeng ageng. Ada kata sumusuk, ada kata ngauk, dan kajeng ageng. Satu-satu. Sumusuk itu pergi masuk ke dalam, menembus ke dalam dan mencari tempat di mana tidak dapat dilihat. Jadi orang masuk ke omah lalu merunduk, atau dalam bahasa lainnya itu berobos. Dia harus merunduk dan kemudian masuk ke dalam. Masuknya mencari tempat di mana tidak dapat dilihat, tersembunyi. Sedangkan kajeng itu bisa diartikan sebagai pohon atau kayu, atau bahkan ada yang mengatakan sebagai intention atau wish, kehendak yang besar. Tadi kan kajeng ageng. Lalu kaitannya apa? Omah, peringgitan, kayu, kajeng, kemudian kita bisa temukan juga dengan kayon. Ada kaitan yang erat antara rumah dengan cara hidup atau proses dalam pewayangan, meletakkan si kayon ini, kelir ini, ringgit ini di dalam instalasi, dalam struktur ruang di rumah. Kemudian muncullah kata rong. Apa itu ngerong? Tadi ketika seseorang masuk dalam rumah, kita masuk ke dalam titik ini. Ini kayon atau gunungan gapuran istilahnya. Kita menemukan gerbang dengan titik, kemudian makin lama makin masuk ke dalam. Bagaimana kayon ini atau gunungan ini diletakkan di struktur rumah? Ada namanya ruang peringgitan. Jadi ruang peringgitan kalau dibesarkan, kemudian dirobohkan, ujung dari gunungan ini berada di sentong tengah. Ini yang kemudian terkait dengan prosesi orang memasuki ke dalam rumah pada ritual-ritual khusus atau pada saat dia ingin meditasi di dalam rumah. Karena di sentong tengah biasanya dilakukan, atau pada saat tertentu orang Jawa melakukan meditasinya. Contoh sebagai ilustrasi aja. Cuplikan ini saya ambil dari lakon Dewa Ruci oleh Ki Dalang Kinato Sabdo yang menyebutkan 3 kali kata Om Wigenang Astu Mugi Rayong Sakung Dumadi sebanyak 3 kali saat Bima masuk ke dalam tubuh sang Dewa Ruci. Jadi proses masuk kemudian menyatu di dalam keseluruhan struktur rumah.
Jadi ini diceritakan ketika si Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Reci yang ukurannya hanya sekelingking si Bima. Kemudian dia awalnya tidak melihat apa-apa. Dia tidak mengetahui apa-apa di dalam tubuh Dewa Reci itu. Pada saat itu atau pada saat tertentu orang Jawa melakukan meditasi di Sentok. Dia tidak bisa menggunakan indera penglihatannya. Dia tertutup sama sekali karena gelap sekali. Sama persis atau analoginya sama seperti si Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Dan pada saat itulah tingkat tertinggi apa yang filsafat Manunggaling Kawula Gusti itu muncul. Dia mendapat pencerahan dan segala macam. Tapi kan tidak hanya berhenti di titik ini, kehidupan terus berjalan. Jadi kemudian dia keluar lagi. Ada istilah yang menarik dalam proses ini. Kalau orang Jogja ditanya, itu ada pertanyaan menarik. Mlebune metu endi? Itu kan di bahasa Indonesia kan punya gitu kan. Mlebune metu endi? Masuk kok keluar? Padahal maksudnya kamu datang lewat mana gitu kan. Tapi kalau secara literalnya mlebumu metu endi? Sama ini. Ketika masuk itulah justru saat keluar. Karena tidak lagi menggunakan batas-batas mata, tapi menggunakan batas-batas ruang telinga. Atau di dalam disertasi Pak Bambang itu, Bambang Supriyati, Pak Pipit itu, dia mengatakan inilah saat atau gambaran orang Jawa masuk ke dalam ruang sakralnya, ruang inti dari omah. Sebenarnya inti coba saya sampaikan di sini adalah bagaimana sebuah pemahaman omah itu tidak hanya pada bentuk semata, terutama di pemahaman Jawa, tapi lebih kepada struktur ruangnya atau hierarki ruangnya. Nah, tadi saya diperkenalkan sebagai dosen teknik arsitektur Universitas Sriwijaya yang salah satu kampusnya ada di Palembang. Jadi mau nggak mau saya harus menampilkan ini supaya jelas saya berasal dari Palembang. Supaya jelas KTP saya masih KTP Palembang, jadi bukan KTP Jogja atau KTP Solo. Jadi saya harus pulang ke rumah. Apa kaitannya rumah Limas dengan omah di Jawa? Ada pada posisi ini. Di rumah Limas, di atap paling tinggi ini adalah ruang sakral yang pada saat pernikahan itu letak pelaminan pada ruang yang atapnya paling tinggi. Ada kemiripan hierarki, ada kemiripan pembagian ruangnya. Dan kita juga temukan juga di hubungan tinggi di Banjarmasin. 2 slide terakhir ini sebenarnya untuk mengantar pembicara selanjutnya. Jadi katakanlah saya itu hanya pembukanya. Tema besarnya Jawa, oke, orang Jawa ditaruh, tapi bintangnya sih sebenarnya orang Singapura. Mungkin itu, matur nuwun. Tapi meninggalkan beberapa pertanyaan. Tapi oke, pertanyaan akan kita kasih nanti setelah pembicara kedua. Sambil mempersiapkan, monggo Mas Imran bin Tajudin. Kita akan sedikit membacakan. Kalau untuk Mas Imran ini asisten profesor di Departemen Arsitektur NUS ya, University National of Singapura. Kemudian juga kajiannya sama sejarah arsitektur, perkotaan dan melihat Singapura dan kota-kota bandar ini, kota maritim ini sejarah di Selat Malaka dan Laut Jawa dan sebagai acuan perbandingannya. Kemudian topik yang menjadi fokus di sana terutama hal bersangkutan dengan kesilangan budaya dan keterkaitan vernacular urban heritage, warisan serta
permasalahan pada kategori yang digunakan untuk menelan arsitektur dan kota, misalnya vernakular Hindu, Buddha klasik, Islam, dan kolonial. Dia pernah juga menjadi postdoctoral fellow di Aga Khan program, dan kemudian International Institute of Asian Studies di Leiden, Belanda, dan untuk disertasinya di NUS berjudul Constituting and Reconstructing the Vernacular Urban Heritage of the Maritime Employee of Nusantara. Menarik juga ya, di Singapura tapi ngomongnya Nusantara. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Selamat sore, dan tadi itu sudah sore ya, dan sudah malam. Oke, sudah masuk malam. Dan terima kasih kepada PDA dan juga IAI karena mengundang saya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Adit, saya Imran dari National University of Singapore, Department of Architecture. Hari ini pembukaan saya mungkin berlanjutan dari atau berlepas landas dari apa yang sudah dipresentasi oleh teman saya yang sudah saya kenal sudah berapa tahun, Mas Jo. Dan fokus presentasi saya adalah tentang persilangan budaya dalam arti kata persilangan antar budaya di Nusantara, di Selat Melaka dan Laut Jawa, tapi juga dalam lingkungan kolonial. Karena di dalam contoh-contoh rumah yang akan saya perkenalkan nanti, kita tidak bisa lari dari lingkungan kolonialnya. Misal ini saya tunjuk dua, mungkin ada yang bisa kenal rumah yang terpapar di sini. Yang di sebelah kiri itu ada siapa yang kenal rumah itu? Rumah di Kauman Surakarta. Jadi apakah itu rumah tradisional? Iya kan, rumah tradisional. Cumanya punya kolom kolonial seperti itu. Tapi selain itu dan selain trimming atau dekorasi ornamen yang diambil dari kolonial, selebihnya tipologinya tetap aja rumah Jawa. Dan di sebelah kanan pula ini rumah dipanggil. Nah, kalau bentuk bumbung ini dipanggil kan bumbung limas nih. Ini bukan joglo ya, ini limas. Yang mengelirukan kita di alam Melayu, rumah seperti ini dipanggil rumah limas. Jadi rumah limas dalam pengertian orang Melayu beda dengan rumah limas dalam tipologi Jawa yang khusus. Masing-masing ada pengkhususannya sendiri tapi menggunakan nama yang sama, limas. Tapi ini rumah limas yang terdapat sebetulnya di sepanjang Selat Melaka, di kedua-dua belah, bukan di Semenanjung Melaya saja. Ini dari Melaka, tapi juga di Medan, ya, dan juga di kawasan-kawasan Melayu lainnya. Malah bisa juga didapat di Makassar, rumah limas seperti ini. Tapi kita lanjut, karena ini cuma mungkin saya tunjuk ini dua karena dari segi luaran saja pembicaraannya belum cukup. Karena terhenti dari apa yang kita bisa lihat dari luar saja. Yang menarik bagi saya adalah pertama mungkin sebelum yang kedua. Yang pertama pentaktifan Melayu. Karena saya pikir salah satu masalah sekarang adalah pengertian yang sangat terbagi atas batas-batas nasionalisme. Ya kan? Karena kalau dibicara Melayu, apa Melayu itu Malaysia? Apa orang Singapura itu Melayu atau bukan? Jadi kalau bagaimana kalau orang Melayu di Sumatera? Apakah kita tergolong dalam Melayu? Atau bagaimana kalau orang Banjar? Kan ini semua Melayu. Kalau Palembang ada komplikasi karena kerajaannya ataupun kesultanannya itu kan dari Pajang kan? Ya, jadi kesultanannya Jawa, kan? Bahasa keratonnya malah dipanggil keraton, ya, Jawa kan? Tapi kalau orang Melayu kan dipanggil istana. Jadi kalau Palembang itu salah satu titik pertemuan. Karena yang menjadi kaum ningratnya untuk pelarian Jawa, tapi asas kebudayaannya tetap saja Melayu. Dalam peta ini kita dapat lihat
betapa rumitnya persoalan itu. Kalau dibilang Melayu, jadi artinya malah ini salah satu yang saya ingin bentangkan, karena kita sekarang di tanah orang Betawi, Jakarta. Menurut, kalau kita dengar ahli linguistik, ya, ahli bahasa, Adelaar dan Nothover, dalam makalah-makalah mereka menerangkan kepada kita bahwa Jakarta Malay itu ataupun bahasa Betawi, sebelum adanya Batavia tentu ada nama lain. Kenapa? Betawi itu diambil dari Batavia. Tapi orang yang tinggal di apa yang namanya Jakarta sekarang, yang dipanggil orang Betawi itu justru karena nama Belandanya Batavia. Sebetulnya mereka sudah ada di sini, penghuni kawasan ini sebelum kolonialisme pun. Dan memang bahasa mereka semenjak itu Proto-Malaik. Artinya mereka itu bersaudara dengan penutur bahasa Melayu lainnya. Dan apa yang tersisa sekarang di Betawi itu adalah kontinuitas dari Proto-Malaik menurut kedua sarjana ini, menurut saya. Jadi kalau kita lihat, ya, orang Melayu kan yang menjadi apa ya, jiran terdekat orang Sunda dan orang Jawa dan orang Madura. Karena depannya saja ini orang Melayu yang pesisir, termasuk orang Iban. Orang Iban itu juga Malay. Ada beda antara Melayu dan Malay. Karena kalau orang Iban itu digolong Malay, bukan Melayu, ya. Melayu di pesisir. Kalau orang Kerinci itu juga Malay, bukan Melayu. Kalau Minangkabau juga Malay, bukan Melayu, dan seterusnya. Dan termasuk juga orang Selako dan Kedayan. Walaupun ditulis di pinggir, tapi sebetulnya mereka di pedalaman. Jadi istilah pendek dari Melayu dan Malay itu adalah ini, gugusan suku-suku yang berbahasa Malay, termasuk orang yang dipanggil Melayu. Dan mereka ini adalah orang pesisir yang berjiran dengan orang Sunda dan orang Jawa. Makanya nanti kita lihat bagaimana petanya. Saya ingin menunjukkan peta ini bukan untuk menerangkan, tetapi untuk menunjukkan komplikasinya. Ini salah satu, according to Adelaar, dia sarjana yang tadi kita lihat itu, menurut dia ini adalah gugusan bahasa-bahasa yang dipanggilnya Melayu Sumbawa. Apa yang menarik dalam gagasan dia, Jawa, bahasa Jawa tidak tergolong dalam klasifikasi ini. Karena menurut dia, dalam bahasa Madura dan bahasa Bali memang terdapat, dan bahasa Sunda memang ada keterkaitan dengan Jawa, tapi cuma wujud dalam bahasa Romo, bahasa masing-masing. Tapi kalau bahasa Ngomponya jauh beda, sangat jauh beda, sehingga menurut sarjana ini Jawa tidak tergolong. Sangat menarik dari segi sejarah. Saya bicarakan ini karena seterusnya kita melihat perbandingan denah. Karena tadi saya bilang kalau kita lihat dari luaran saja, mungkin ceritanya mengungkap. Jadi kalau kita lihat dari segi denah ataupun pembagian ruang di dalam, sangat menarik. Ini yang saya bandingkan adalah rumah Melayu dan Aceh yang punya denah ruang dalamnya begini. Serambi di depan, kalau dalam istilah Melayunya dipanggil serambi gantung, kemudian serambi samanai. Kalau di Aceh dipanggil lain lagi. Serambi di depan dan di belakang. Kemudian di dalam tengahnya ada satu atau dua, bisa juga dua, biasanya dua kalau di Aceh, bilik. Dan di tengahnya ada yang dipanggil rembat atau lorong. Itu denah paling basic, paling asas. Kalau kita bandingkan dengan ruang, ya tadi yang dibicarakan sama Mas Jo, oleh Mas Jo, yang ditunjuknya Negarigung kan. Negarigung itu yang di sini ya. Karena suku gurunya dalam agungnya, kemudian ada pasren atau pakanen yang dipanggil sentong tengah, kemudian ada sentong kiri dan kanan yang bilik kan, kamar. Tapi kalau kita ke pesisir, ini menurut Dr. Kusmanto, penelitian beliau, posisi ruang atau posisi kamar di dalam rumah Jawa Joglo di sana yang dipanggil Pencu beda sekali, walaupun mereka tetap Jawa. Jadi apa bedanya? Kalau di Negarigung, fokusnya adalah pada ini pasren atau petanen ini sebagai ruang yang paling di belakang dan paling gelap. Tapi kalau di pesisir malah polos, bisa polos ke belakang, dan tidak ada pasren atau petanen. Tetap ada suku gurunya, tetap joglo, bisa joglo. Tapi apa yang terjadi adalah kamarnya di kiri kanan, sebuah lorong di tengah. Jadi artinya sangat
mirip dengan apa yang kita dapatkan dalam benah Melayu. Ya, jadi orang Jawa pesisir itu sangat beda dengan Negari Bumi. Apa artinya itu? Saya menunjukkan ini karena nanti pembicaraannya lanjut lagi. Tapi ada juga lagi satu lagi komunitas, ya, komunitas Sunda. Jadi kalau di Sunda juga terkenal karena arsitekturnya punya dua. Kalau yang misalnya yang dipanggil Lima Ajengan ini punya bumbungnya bumbung limas. Tapi ada juga bentuk lainnya dari rumah Sunda yang sama seperti rumah Aceh atau rumah Melayu dan punya pembagian ruang seperti ini. Saya teruskan karena harus lebih khusus. Jadi kalau tadi kita bicara tentang ini ya, ini yang rumah kalau pesisir kan tadi kan Mas Jo juga menunjukkan ini. Satu lagi yang menarik, di pesisir tetap ada panggung, apa yang kita kenal sebagai rumah panggung, tapi terlindung atau tersembunyi. Kalau dari luar kelihatan seperti rumah Jawa di Negari Bumi, tapi sebetulnya dalamnya masih ada konstruksi panggung. Satu-satunya peninggalan konstruksi panggung di Jawa, karena di Jawa rata-rata sudah tidak ada, kecuali maksud saya Jawa itu tidak termasuk Sunda ya. Jadi tidak termasuk Cirebon. Kalau Cirebon masih ada rumah panggung. Mungkin saya lanjut dulu. Kemudian ada pembagian ruang yang beda seperti ini. Jadi tidak simetris dan tidak tidak simetris, yang sangat mencolok dalam pembagian massa ataupun form. Pembagian form itu tidak simetris karena punya rumah dapurnya di samping, satu samping saja, bukan di kedua-duanya. Jadi lebih mirip ke tipologi yang biasa didapatkan di luar Jawa. Yang menarik buat saya, ini adalah contoh rumah pencuk Kudus Kulon, artinya bagian Kudus yang tua di sebelah timur, sebelah barat. Di kota Kudus yang dipindahkan tahun 1984 ke Jakarta dan sekarang duduk di Bentara Budaya Jakarta di dekat gedung DPR kan? Dekat. Aslinya dia pun tidak simetris, cuma satu rumah dapurnya, tapi karena terasa kurang simetris dilengkapi dengan rumah dapur baru dan ditambahi supaya jadi simetris. Itu pada bicara saya oleh saya kurang tahu, yang menjadi arsitek seluruh kompleks itu kan Romo Mangun. Menurut saya kalau dijadikan simetris ini sudah bukan pesisir lagi, karena di pesisir bukannya gayanya simetris. Jadi ini sangat terpengaruh oleh sensibility atau sensibilitas Negari Bumi mungkin ya, untuk mensimetrisasikan ya, mensimetrisasikan, symmetricize it. Sangat menarik. Seharusnya seperti ini kan, seperti ya, dan contoh-contoh lain. Jadi di dalam contoh-contoh ini kita lihat omah induk ataupun omah yang dipanggil dalemnya itu dalam bentuk bumbung kampung itu masih dipertahankan walaupun sudah di dalam lingkungan kolonial. Ya. Jadi ini juga rumah Jawa. Ini rumah Jawa di Surabaya, di Jawa Timur, tapi sudah dibina di dalam lingkungan kolonial. Dan kan kita memang mengenal kalau rumah joglo Jawa Timur pun memang bumbungnya lebih tinggi ya, dan malah kalau bumbungnya bumbu kampung pun lebih tinggi. Jadi ini sangat Jawa Timur, rumah Jawa Timur. Dan kalau di rumah ini sangat menarik karena punya ruang di depan dari emper bangunan induknya, tambahan seperti ini. Mirip seperti Pringgitan tapi bukan. Ya, seperti sudah ada empernya tapi ada lagi di depannya. Yang ini tidak, yang ini langsung. Jadi saya tadi mengetengahkan contoh-contoh yang tidak terdapat dalam pengamatan yang mengkhususkan kepada pemahaman arsitektur tradisional sebagai hunian yang
harus kita cari di kawasan tradisional. Artinya, waktu kita bicara tentang arsitektur Jawa, selalu ada, atau arsitektur Melayu sekalipun, biasanya kita coba membuat suatu framing supaya kita lihat yang benar-benar dirasakan tradisional. Dalam arti kata, contoh yang saya tunjuk dari Surabaya itu terkeluar. Walaupun menurut saya dari segi tipologi itu juga arsitektur Jawa. Jadi saya ketengahkan ini karena saya minat dengan apa yang saya panggil vernacular urban heritage. Dan saat ini Indonesia belum mengenal dengan penuh kepelbagaian dan kekayaan vernacular urban heritage-nya yang tidak terletak dalam lingkungan yang dirasakan tradisional yang bisa dibuat di taman mini misalnya, tapi tetap ada saja di kota lama, di kampung-kampung bersejarah di Indonesia. Jadi itu satu kategori yang mungkin terlepas dari pengamatan sarjana maupun pengertian heritage. Jadi biasanya kan kalau di Jogja dan di Solo kan biasa mengkhususkan fokusnya ke dalam ya. Karena dalam itu sangat-sangat tradisional kan. Tapi selebihnya bagaimana gitu. Jadi misal kalau kita mengkhususkan dalam, sudah dibuat studi yang sangat terperinci oleh Bapak Ika Putra ya, tentang dalam-dalamnya yang berbagai ini, yang semuanya memang harus dilestarikan dengan magersarinya itu. Tapi selebihnya apalagi yang kurang mungkin pengamatan adalah rumah di Solo dan Jogja juga yang berada bukan di lingkungan dalam dan magersari, tetapi di Kauman seperti yang saya tunjuk di depan. Seterusnya satu lagi, seperti saya bilang tadi, jiran yang terdekat dengan suku Sunda dan Jawa adalah orang Melayu. Dan saya ingin menekankan tentang situasi Pulau Jawa, artinya termasuk Sunda, Jawa, dan orang Madura, sebagai architectural crossroads atau persilangan arsitektur dan persilangan budaya. Jadi kalau kita lihat, kita tebarkan pandangan keluar dari negara bumi dan melihat Jawa secara keseluruhan sebagai sebuah pulau yang berbilang suku sebetulnya. Jawa itu kan berbilang suku kan, punya orang Betawinya yang Melayu, punya orang Sundanya, dan punya orang Madura yang di pesisir Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat di Jawa itu ternyata masih ada panggungnya kalau di Sunda. Dan juga ya ini terkenal di Baduy, tapi sebetulnya bukan saja orang Baduy, orang Sunda juga. Cuma mungkin sudah sangat langka pembinaan lumbung seperti ini. Lumbungnya aja ada dua jenis ya, yang bisa jadi seperti pavilion atau ruang pertemuan dan yang tidak. Dan kalau kita lihat di misal Pulau Bawean ini, Pulau Bawean itu suku yang kita bisa bilang cousin atau sepupu dengan orang Madura. Lumbungnya bentuknya begini, tidak perlu jauh-jauh ke Sulawesi, bahkan malah di Bawean saja sudah ada yang berpanggung dan lumbungnya dibumbung. Apa yang saya ingin buat sebagai perbandingan di sini adalah sebetulnya ada keterkaitan di antara joglo Jawa dan bentuk-bentuk ini yang dari luaran terlihat seperti tidak ada kaitannya langsung, tapi sebetulnya ada keterkaitannya sangat-sangat dekat. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, tadi saya bilang di Sunda sebetulnya sudah dikenal dan sudah pun diangkat sebagai benda cagar budaya. Misalnya yang ini dua contohnya, rumah adat Manjalin dan Saung Rangon. Kononnya ataupun dibilang dibina oleh Pangeran Rangga, saya kurang pasti apa benar, dan ditemukan kembali tahun 1821 menurut penceritaan untuk rumah ini. Tapi apa yang kita lihat ini di Jawa Barat, rumah panggung banget ini ya, tetap di Jawa juga. Dan tadi saya bilang di Bawean sangat menarik karena ada persamaan dengan yang kita dapati di Madura dan di Jawa juga, rumah seperti ini. Tapi yang bedanya di Bawean masih punya lumbung yang dijadikan ruang pertemuan yang sudah tidak didapatkan lagi di Jawa ya, jadi seperti ini contohnya.
Rumahnya yang kita biasa lihat di pesisir Jawa, tadi saya tunjukkan ya, di pesisir Jawa, tapi kalau lumbungnya sudah tidak terdapat di suku Jawa yang lain. Dan kita bisa bandingkan dengan tipologi yang lebih luas lagi. Misal yang paling ekstrim buat saya, paling ekstrim, tidak pernah akan ada orang yang ingin membandingkan seperti ini. Tapi di Jawa kuno, seperti di relief Borobudur, kan terdapat rumah ini yang karena ada tiang batu yang punya red card ini, dianggap ini adalah bangunan lumbung. Tapi sebetulnya bisa jadi ini bukan lumbung seluruhnya, tapi rumah lumbung. Karena masa lumbung punya jendela bergerigi seperti ini kan lumbungnya tidak punya tingkap, tidak punya jendela. Jadi ini bukan lumbung saja, mungkin lumbungnya di atas, seperti tipologi lain lumbungnya di atas sekali. Dan di ini adalah ruang rumah, seperti halnya rumah di Timor Leste ini, Dagara Laut. Dia punya tiang seperti ini, kemudian ada ruang rumahnya, kemudian di atasnya yang lumbung. Dan sebetulnya hal ini bukan hal baru. Jadi kalau kita baca Koji Sato, Menghuni Lumbung, dia pernah publikasi dalam Antropologi Indonesia, jurnal. Dia sudah membicarakan secara tipologi, jadi tidak melihat style, tidak melihat ragam hias, tidak melihat langgam, tetapi melihat tipologi. Jadi dari segi tipologi, ya orang Jepang memang suka tipologi. Mereka suka menganalisa dari pandangan tipologi ya. Jadi dari tipologi perbandingannya apa? Jauh sekali. Saya tambah Sunda dan Baduy karena dalam penghematan dia Sunda dan Baduy itu terkeluar. Tapi Sunda dan Baduy itu ada di sini. Letaknya di sini ataupun di sini juga. Ini bisa di sini karena ada dua jenis di Sunda. Bukan yang ini, tapi yang ini di sebelah ini, yang tidak punya ruang duduk itu. Dan kembali ke Jawa, tadi saya bilang ada keterkaitan antara lumbung seperti ini dan joglo. Dan maksud saya, dan juga bentuk yang kita lihat di relief Candi Borobudur seperti ini. Dan keterkaitan itu terlihat pada bentuk Sokoguru dan joglo itu. Dan fungsi yang berbeda yang sudah diasingkan antara pendopo dan dalem. Kalau di lumbung lama, ya lumbung bisa jadi rumah, kan tadi kita lihat ada yang jadi rumah, hunian, dan juga jadi ruang pertemuan. Tapi di Jawa ternyata diasingkan, jadi dua bentuk. Misal yang ini ya, ini punya lumbungnya di Sumba, punya lumbung di atas, punya 4 tiang, punya hunian, tapi tidak punya ruang pertemuannya. Tapi kalau yang ini ada lumbung, ada ruang pertemuan, tapi rumahnya berasingan. Kalau di Jawa apa yang terjadi? Yang 4 tiang ini seperti ini dijadikan pendopo di depan, 4 tiang yang sama dijadikan ruang hunian. Dan di mana lumbungnya? Kalau rumah Jawa, lumbungnya bukan di atas lumbung lagi, lumbungnya turun ke tanah dan diletak di kamar-kamar atau yang dipanggil sentong. Dan sentong tengah jadinya apa? Jadi tempat pemujaan Dewi Sri, yaitu Dewi Padi, Dewi Lumbung kalau kita ingin ya, simpulkan. Jadi apa yang terjadi di Jawa sangat-sangat mengesankan buat saya. Karena sering saya dengar orang bilang ini dari A. Sekarang saya timbulkan satu lagi hal, yakni keterbatasan kategori yang digunakan dalam pemerhatian atau penelitian arsitektur di Nusantara. Jadi kalau di Jawa, biasa orang yang membuat penelitian tentang Jawa, ada yang cenderung sangat India sentris. Artinya dilihat namanya pendopo. Oh, pendopo itu tentunya dari Sanskerta, karena ada mandapa. Maka dari mandapa itulah timbul istilah pendopo. Dan lebih lagi kan punya Dewi Sri. Itu Dewi Sri itu kan istilahnya sangat Sanskerta kan. Sri Dewi itu kan istrinya Vishnu. Dan Vishnu itu dia dewa yang bisa menyuburkan.
salah satu atributnya. Jadi istrinya itu dikaitkan dalam pengertian Hindu sebagai Dewi Kesuburan. Tetapi menurut saya kalau diatributkan atau dianggap sebagai pengaruh India itu salah. Karena bentuk ini dan bentuk pemujaan padi itu sudah wujud dalam Austronesia. Dan ruang seperti ini ada keterkaitannya bukan dengan India tapi dengan jiran-jiran orang Jawa di Nusantara. Seperti yang saya tunjuk tadi. Jadi Dewi untuk padi itu iya namanya mengadopsi Dewi Sri. Tapi kalaupun tidak dipanggil Dewi Sri, itu bukan pengaruh India, tetapi adalah kepercayaan tentang lumbung, ya. Pemujaan ruang yang dibuat untuk penyimpanan padi. Tapi yang menariknya, mengapa orang Jawa tetap menekalkan tipologi 4 tiang itu seperti di rumah Sunda dan rumah Sumba, ya, kekal 4 tiang, tapi lumbungnya bukan di atas, lumbungnya di bawah. Jadi apa yang kita lihat di Jawa adalah kontinuitas dari tipologi 4 tiang itu. Bisa jadi 6 tiang kalau di Toba Batak ada lumbung yang 6 tiang juga, dan Toraja juga ada yang 4 tiang, ada yang 6 tiang, malah ada yang 8 tiang. Tapi kalau di Jawa yang diambil adalah tipologi 4 tiang. Walau kalau misal kalau di Limas bisa 6 atau 8 ya. Tapi kalau Joglo ini yang paling menyerupai bentuk lumbung seperti ini. Saya jelas ya. Jadi sepertinya di Jawa itu menjadi menyebar dan lumbungnya turun ke tanah. Jadi sebagai perumpamaan saja dan bukan artinya ada keterkaitan historis, bukan. Tapi keterkaitan konsep dan keterkaitan tipologi, ya. Secara konseptual ada keterkaitan konseptual itu, ya, antara ruang seperti ini. Misal di Kaili, suku Kaili punya rumah yang bentuknya gini, tiangnya begitu, kemudian ada lumbungnya yang di bawahnya dijadikan ruang pertemuan. Jadi kalau diistilahkan ke Jawa, bentuk yang sama ini kan, satunya jadi pendopo, punya Soko Guru, kemudian masuk ke Pringgitan dan dalamnya ada Omah Dalem, pun ada Soko Gurunya dan punya petanen. Tapi lumbungnya bukan di atas pendopo kalau di rumah Jawa, tapi di dalam dalem yang punya petanen. Ya, jadi dari segi konsep itu ada peralihan. Jadi bangunan yang aslinya untuk lumbung itu sudah jauh ditinggalkan di Jawa dan dijadikan ornamen saja. Toko gurunya dengan ini, kemudian ada petanennya, kemudian padinya bukan di atas tapi di samping. Oke, mungkin sudah cukup elaborasinya, tapi yang paling penting adalah timbulnya maknaan yang lebih dalam. Mengapa orang Jawa punya kultus padi di depan Soko Guru itu dan di dalam bangunan yang dipanggil pendopo. Jadi ada keterkaitannya dengan konsep lumbung tadi. Walaupun di Jawa bukan lagi lumbung seperti itu. Ya, dan sekarang sudah sangat abstrak. Kalau mungkin istilah yang paling dekat tentang proses ini saya kira abstraksi. Jadi di Jawa itu bangunan itu sangat abstrak jadinya. Ya, cuma kenangan saja. Dan mungkin bukan kenangan pun, cuma petanennya aja yang menjadi kenangannya. Sangat-sangat menarik. Dan juga tidak ada red disk-nya lagi ya. Sudah tidak ada, yang ada ini. Dan sangat-sangat Tubang Sari dan LR ini sangat menjadikan bentuk pendopo, bentuk Joglo itu sangat khusus. Dan bentuk ini yang ada peralihan dengan bentuk lumbung seperti di Sumba. Ya, ini sudah jadi perbandingan yang kita bisa lihat dalam beberapa buku kan. Sumba dengan 4 red disk-nya ini, dan kalau di Jawa sudah abstrak. Malah ini pendopo, bukan dalem pun. Harus ke dalem, lewat Pringgitan, baru sampai kawasan yang jadi petanen itu tadi. Dan rumah Jawa itu arti bumbungnya itu lebih terkait dengan bahagian timur dari Pulau Bali, dari keterkaitannya dengan kawasan lain. Jadi Jawa itu keterkaitannya lebih ke timur.
dari segi tipologi bangunan. Tapi betulnya Jawa ini sangat perjalanan sejarah arsitektur vernakularnya bukan di situ saja. Karena kalau kita kembali ke abad ke-8 dan 9 atau melihat bukti dari abad ke-13 dan 14 dan 15, kita akan melihat apa yang dipanggil arsitektur vernakular Jawa itu sangat beda dulu kan. Ini pun bukan poin baru ya. Sebetulnya ramai yang sudah tahu kan. Rumah Jawa abad ke-8 dan 9 dan rumah Jawa abad ke-13-14 beda. Bukannya seperti yang sekarang. Kalau yang dulu itu panggung, ya punya panggung dan punya bumbungnya seperti ini, ya, bumbung seperti bumbung gonjong atau seperti bumbung Toraja itu, atau lebih ke Batak bukan Toraja ya, beda sedikit. Atau yang seperti ini yang sekarang sudah langka di Jawa sendiri, ya dijadikan masjid mungkin ya 3 tajuk ini. Nah, tapi kalau merunnya sudah hilang langsung, kemudian meletak bangunan seperti ini di dalam sebuah pekarangan yang punya tembok itu sudah tidak ada lagi. Yang ada di Bali, tapi di Jawa sendiri sudah tidak ada. Kecuali kalau kita pergi ke situs-situs Islam, itu yang menarik buat saya. Situs Islam kuno, seperti di Cirebon, kita dapati bangunan seperti ini yang terdapat di relief-relief candi Jawa Timur. Jadi berarti kesimpulan dari ini, sejarahnya arsitektur vernakular atau tradisional di Jawa itu punya pensejarahan. Bukannya, kan biasanya kalau kita bilang arsitektur rumah adat itu kan tidak ada sejarahnya. Artinya, sejak dulu tidak ada sejarahnya, tidak pernah berubah. Jadi terus dari mula dan tidak berubah sampai sekarang. Tapi sebetulnya kalau di Jawa ada periodisasinya. Arsitektur vernakular itu ada periodisasinya di Jawa. Kita sangat bertuah ya sepertinya bagi saya, karena kita punya bukti visual. Tidak banyak tempat di dunia yang punya bukti visual tentang arsitektur vernakularnya yang berubah-ubah. Tapi di Jawa ternyata setidak-tidaknya ada 3 periodisasi arsitektur vernakular Jawa itu. Sangat luar biasa buat saya. Ya, jadi ini sepertinya periodisasi. Ini arsitektur yang dulu ada di Jawa abad ke-14 menurut relief-relief candi di Jawa Timur. Sekarang terdapat di Bali, masih mekar. Tapi ini yang kita lihat sama aja nih. Bentuknya seperti itu. Dan bisa dibagi 2, bisa seperti ini, bisa dibagi 2, ada berbagai permutasinya. Dan mungkin saya tidak jelaskan karena terlalu rumit, tapi ada kaitannya yang beda-beda dengan Madura. Secara typological spektrumnya itu bisa ditebak seperti itu dari segi geografis. Kalau kita lihat, jadi kalau kita ingat tadi di Jawa punya perubahan tipologi ya. Kalau di Melayu bagaimana pula? Kalau yang dipanggil Melayu itu ini yang contoh dari Semenanjung, tapi juga di Jambi rumahnya seperti ini. Dan di Riau juga, Kepulauan Riau dan Riau Daratan rumahnya seperti ini. Apakah punya keterkaitan dengan lumbung? Sepertinya ada juga. Ini juga sebetulnya adalah lumbung. Karena bahagian bumbungnya ini adalah lumbung. Kalau di rumah Melayu, padi secara tradisional disimpan di bagian bumbung, di parang, ya, dipanggil loteng. Dan yang menarik, yang sangat menarik buat saya, masih diingat oleh tukang-tukang yang tua di masyarakat Melayu bahwa grouping ataupun clustering atau pemidangan 9 tiang utama ini untuk rumah induk ataupun ibu rumah dipanggil dalam istilah Melayu, di tengah-tengahnya dipanggil tiang Sri. Timbul tanda tanya bagi saya, apakah Sri ini merujuk kepada Dewi Sri? Jangan lupa orang Melayu juga dulu beragama Buddha dan Hindu. Dan di dalam pengertian orang Hindu, Dewi Sri itu adalah Dewi kesuburan. Jadi bisa jadi yang dipanggil tiang Sri ini adalah merujuk, karena memang padi disimpan di atas, memang pun. Ya, jadi mungkin tiang Sri ini merujuk pada Dewi Sri itu. Tapi saya kurang pasti. Belum ada orang yang membicarakan hal ini. Ya.
Tapi memang pasti ini adalah lumbung rumah orang Melayu secara tradisional. Tapi sekarang sudah dilupakan. Sekarang saya beralih ke yang tadi saya bilang tidak bisa dipisahkan dengan kolonial. Salah satu yang menarik tentang rumah Melayu adalah punya penambahan yang tidak simetris. Jadi rumah Melayu biasanya menambahkan apa yang dipanggil anjung ke bagian ujung dari serambi depan. Jadi rumah Melayu punya serambi seperti ini. Ini punya serambi kan. Jadi ini ruang yang serambi depan ini bisa ditambah sebuah ruang seperti ini. Ini ruang tambahan, ini juga ruang tambahan. Di ujungnya kemudian masuk dari sini ke anjung, ke serambi, ke ibu rumah. Jadi ini naik ke anjung, ke serambi, ke ibu rumah. Kemudian di kawasan antara rumah ibu rumah dan rumah dapur bisa dibuat pintu masuk lagi. Jadi tipologinya seperti itu. Yang ini sudah berubah. Ada penambahan ruang tambahan yang di depan yang aslinya tidak wujud. Dan menurut ahli sejarah arsitektur, ini timbul oleh karena pengaruh arsitektur kolonial, yakni Palladian porch. Bangunan neo-Palladian itu di rumah-rumah kolonial atau bangunan kolonial kan punya seperti, ya kalau balai kota Jakarta pun kan punya kawasan bangunan tambahan di tengahnya seperti ini. Ya, itu yang neo-Palladian-nya itu porch. Tapi di dalam istilah Melayu seperti ini dipanggil anjung atau surong. Artinya sudah diserap ke dalam sistem tipologi. Kalau anjung dahulu, anjung tradisional ditambah ke samping, anjung kolonial ini ditambah ke depan dan pas di tengah, menjadikan rumah ini lebih simetris. Dan sistem penambahan ini menjadi merata. Jadi kalau 2 tingkat dipanggil surong, kalau 1 tingkat dipanggil anjung, tapi letak tengah. Kalau dahulunya anjungnya di tepi, sekarang sudah di tengah. Ada juga rumah yang tidak punya anjung atau surong, tetapi seluruhnya ini semuanya kemudian dipanggil compound house, dan denahnya mengikut denah rumah Melayu tadi yang kita kenal. Jadi dari segi arsitektur kolonial ini menimbulkan satu lagi tanda tanya. Karena sebetulnya ini dipanggil rumah kolonial, tetapi tidak ada yang kolonial tentang pembagian ruangnya. Yang kita lihat adalah pembagian ruang yang lazim kita dapatkan pada rumah vernakular. Misal rumah seperti ini yang ditambah ke belakang. Jadi apa yang terjadi? Denah ruangnya, logisnya itu diambil dari logis rumah vernakular. Dan bila dijadikan 2 tingkat, itu menjadi 2 tingkat karena penambahan ruang di kolong. Jadi kalau rumah Melayu kan berpanggung, bawahnya itu didindingkan, kemudian dijadikan apa yang dipanggil compound house seperti ini. Dan apa yang menarik lagi, nanti saya percepat. Rumah limas panggung dan rumah limas 2 tingkat yang dipanggil compound house itu ya adalah tipologi yang sama. Artinya apa yang dianggap kolonial ini sebenarnya bertitik tolak dari rumah limas panggung, dari segi denah dan dari segi fisik bentuknya juga punya variasi. Jadi bisa limasnya ke belakang yang memanjang atau limasnya melintang. Ini limasnya melintang. Jadi bisa 2 jenis, limas melintang atau limas yang memanjang. Ya, dan bisa 2 tingkat ini atau 1 tingkat. Dan kalau kita lihat proyek-proyek yang terdapat di arsip, mungkin saya ada lagi di belakang lagi. Ada yang menunjukkan proyek untuk menaikkan dari rumah panggung menjadi rumah 2 tingkat. Ini contoh-contoh yang masih terdapat di Singapura. Tapi rumah seperti ini juga terdapat di misal di Melaka juga ya. Contohnya ini, yang ini di Singapura, yang ini di Melaka. Dan banyak terdapat di Medan dan kawasan Sumatera Utara rumah limas seperti ini. Dan yang membuatnya juga orang dari berbilang kaum, bisa jadi kliennya orang Arab, bisa jadi juga orang. Nah ini satu Cina. Saya ingin menambah satu lagi, yakni istilah compound itu kalau kita lihat secara etimologi diambil dari istilah kampung, compound artinya perkarangan.
istilah Inggris compound ada dua pentakrifan. Takrif pertama yang diambil dari Latin. Jadi artinya chemical compound itu diambil dari Latin. Tapi pengertian istilah compound dalam bahasa Inggris yang kedua artinya typomorphology, itu artinya perkarangan rumah ataupun ruang yang mempunyai beberapa bangunan yang disatukan. Pengertian yang kedua ini secara etimologi, kalau kita dapat ambil kamus yang bagus yang mempunyai etimologi yang lengkap, kita dapatkan istilah yang kedua ini, pentakrifan yang kedua datang dari istilah Melayu kampung, ya, compound. Dan tadi kan kita lihat bangunan ini misal ditulis ya di sini 6 compound houses, ya. Jadi compound house itu yang seperti ini. Jadi sangat menarik, ada peralihan ataupun keterkaitan antara yang dipanggil vernakular dengan yang dipanggil kolonial. Dan selebihnya istilah kampung itu pun dimasuk ke atau diambil, diadopsi dalam penuturan orang Hokkien dan Cantonese. Ya. Kampung Bengkulu, karena Raffles dia datangnya dari Bengkulu sebelumnya kan. Dia di Bengkulu dulu, kemudian dilepaskan Bengkulu untuk mendapat Singapura kan. 1824. Yang ada di Materai itu. Ya, jadi sewaktu dia datang, dia bawa orang Bengkulu, dan ada kawasan yang namanya Kampung Bengkulu kalau orang Melayu bilang. Kalau dalam bahasa Chinese, yang ini Hokkien, Kampung Bengkulu bunyinya. Kampung Melaka karena Farquhar, residen pertama Inggris di Singapura, aslinya dia residen di Melaka. Sewaktu peralihan antara Belanda dan British, jadi dia membawa orang Melaka dan ada Kampung Melaka, dan menurut orang Cina Kampung Malaka bunyinya, dan seterusnya. Jadi Kampung Kalabu itu Kampung Kerbau. Ya, jadi istilah kampung itu juga di sharing ya antara, dan bentuk compound yang tadi kita lihat, ke rumah ditunjuk sebagai kotak hitam itu dan punya perkarangannya. Kadang-kadang padat, yang kadang-kadang lebih luas. Ya, seperti ini. Jadi seluruhnya ini, ya Kampung Bengkulu itu di sini. Kampung Bengkulu di sini. Kampung Melaka ini. Lihat Kampung Melaka. Dapat baca nggak? CAMPONG MELECCA. Kampung Melaka di sini. Masih jalannya masih dibuat. Ya. Dan seterusnya, walaupun dialih bahan dari bahan kayu ke bahan batu bata, tapi tipologi penambahan tadi tetap ada. Ingat, tadi ada serambi, kemudian ada anjung tepi kan, tangganya naik di tepi kan, kemudian ada yang dipanggil anjung di depan atau yang ini surung, tetap ada. Walaupun dibuat dalam batu, tapi mengikut logis penambahan ruang dari arsitektur Melayu yang dibuat aslinya kayu itu. Seperti yang ini juga, ini saat surungnya ke depan, kemudian masuk ke serambi dan seterusnya. Jadi logis bangunan ini masih mengikut tipologi vernakular. Yang tadi saya bilang ada proyek untuk menaikkan. Jadi ini paras lantai panggung yang asli dinaikkan, kemudian dijadikan kolomnya seperti ini, jadilah rumah compound. Aslinya kan rumah dinas, ya. Kemudian dinaikkan jadi rumah compound. Dan karena tangganya jadi tinggi, jadi ditambah tangga batu. Bisa lihat kan? Karena dinaikkan kan tangganya jadi singkat kan? Jadi ditambah tangga batu. Ada banyak proyek seperti ini. Jadi dari rumah tradisional, rumah panggung dijadikan, ini kalau begini dijadikan rumah gudang. Ini orang Makassar, namanya Daeng Besarwa, dari Singapura. Yang ini pula aslinya tangga naik begitu aja, kemudian ditambah surung, tambah surung. Kalau aslinya cuma tangga. Dan contoh-contoh lain yang ini punya anjung tepi, punya anjung depan. Yang ini cuma punya anjung depan. Dan seterusnya, yang ini anjung depan, anjung depannya, kemudian ada penambahan ruang ke belakang. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana penambahan ruang terjadi dalam rumah tradisional. Memanjang ke belakang, tidak memanjang ke tepi. Dan kita lihat kalau yang dipanggil kolonial juga memanjang ke belakang. Ini bagian depannya, ini surungnya. Ya. Kenapa saya sebut ini? Karena kalau dalam tipologi
Inggris, rumah tidak memanjang ke belakang. Rumah memanjang ke tepi supaya nampak lebih gah. Wah, panjang rumahnya, orang kaya ini rumahnya panjang, tapi pendek belakangnya kan, mau memanjang ke tepi tapi tidak memanjang ke belakang. Kalau rumah Melayu dari depan wah kecil mungil tapi memanjang ke belakang seperti ini kan, yang tadi. Jadi dari depan, ini depannya surung, ini rumah induk, kemudian ada perantaraan, mau memanjang, panjang terus. Jadi ini yang kita pada tipologi Jawa dan tipologi dari Palembang dan Banjar, memanjangnya ke depan kan, punya apa step itu ya, penantinya, pengkilasnya yang panjang ke depan itu. Ya seperti ini. Kalau kita baca tipologinya ini istana tepas dipanggil. Ini juga istana. Depannya bukan ini tepi, ini depannya. Dan rumah ini pun ini istana ini depannya ini. Jadi seharusnya kita memandangnya dari sini. Ini anjungnya, kemudian ini rumah induk, kemudian memanjang ke belakang. Ada rumah kedua dan rumah ketiga. Di depannya di sini. Sama juga seperti yang ini ruang masuknya, ini anjungnya, kemudian ruang depan, ada rumah kedua, ada rumah ketiga. Jadi saya menunjukkan contoh ini karena ini adalah suatu hibrida yang sangat menarik. Dari segi langgam, corak, stylingnya, kita lihat wah sangat kolonial. Tapi dari segi tipologi, ini sangat jauh dari kolonial. Tidak ada istana seperti ini di Eropa. Karena pembahagian ruang dan penambahan ruangnya sangat vernakular. Sangat-sangat vernakular. Ada rumah depan, rumah tengah, dan di rumah belakangnya memanjang. Ya penambahan tower ini agak asing ya bagi arsitektur ya, tapi ini bisa dipanggil adaptasi supaya ada towernya. Sekarang kita lihat kalau di Jawa pula, ini juga kan biasa dipanggil rumah kolonial, ya sangat kolonial. Tapi coba kita berhenti sebentar. Apa kalau kita ke Belanda punya rumah seperti ini? Langsung tidak ada sih, setahu saya. Saya pernah ke Belanda beberapa kali, tidak ada rumah seperti ini. Apa yang membuatnya sangat Jawa adalah pembahagian ruang dan penambahan ruang yang mempunyai tipologi yang persis meniru arsitektur Jawa. Artinya, untuk masuk ke ruang induk harus lewat ruang yang punya bumbungnya sendiri, bumbung limas. Dan bumbung ini menutupi ruang yang bisa dipanggil apa ya kalau dalam Jawa. Ini yang saya perdebatkan, apakah ini bisa dipanggil pendopo atau peringgitan. Tapi kalau peringgitan mana pendoponya? Artinya mungkin tidak bisa dipanggil begitu, tapi peringgitan itu justru, iya kan peringgitan itu kan diambil dari istilah ringgit. Jadi kalau ada ringgitnya harus ada pendoponya. Kalau nggak ada pendoponya, gimana ringgitnya itu? Apa ditonton dari Jadi artinya sebelum ada istilah ringgit yang merujuk pada negarigung, sebelum adanya seperti itu, orang yang bukan ningrat, yang tidak membuat pagelaran wayang di paringgitannya, dia tidak punya pendopo dan daling. Ada tipologi Jawa yang mengenal ruang ini yang kita tidak tahu namanya apa. Kita mungkin tidak, atau dipanggil apa yang kita nggak tahu ya, atau dipanggil peringgitan aja. Karena kan tadi kita lihat di Kauman kan punya ini tapi tidak ada pendopo. Apa dipanggil ini pendopo? Saya tanya sama Pak Revianto Budi Santoso. Dia juga bingung. Apakah ini bisa dipanggil pendopo? Apakah ini peringgitan? Karena ini dalamnya itu pasti. Dan ini kan seperti gandok kan? Ini juga gandok nempel, gandoknya tidak simetris, itu besar kecil. Yang ini ya kan bukannya rumah induk, ini bukan dalam agengnya. Kan ini kan yang ruang kecil ini, depan ini. Yang ini jelas karena tidak terlindung dengan gandok. Yang ini tidak ada gandok di samping. Ini kan rumah induk. Jadi ini apa namanya? Apa peringgitan? Gak tahu. Tapi maksud saya menunjukkan ini adalah contoh-contoh rumah tradisional Jawa, orang Jawa urban, orang Jawa kota, dan rumah seperti ini juga yang terdapat di kota gede, kota yang salah satu bisa dikira sangat tua dalam tamadun Jawa yang masih kekal dengan rumah-rumah lamanya.
Jadi saya sangat tertarik dengan keterlanjutan dan keberadaan rumah-rumah seperti ini. Karena ini menunjukkan tamadun urbannya orang Jawa, ya. Dan kan sudah menggunakan tembok dan punya kornis-kornisnya itu, tapi tidak merubah tipologinya yang Jawa itu. Dan yang menarik buat saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul oleh karena ruangnya tidak sama dengan ruang rumah joglo klasik Ningrat. Jadi kita kurang tahu hendak memanggilnya apa. Sangat menarik. Yang ini struktur dalamnya dari ini. Kawasan ruang yang ini yang untuk masuk ke dalam itu strukturnya seperti ini. Jadi pamidangannya itu sangat-sangat rumah dinas, struktur dinas. Dan mungkin untuk ramp up yang ini, saya beri contoh perbandingan antara yang klasik dengan yang Ningrat ini oleh Sultan Jogja. Tapi bangunan induknya bukan pendopo. Bangunan induknya malah, ini mungkin ada yang kenal, ini kan Ambarukmo. Dan yang ini dalam Brontokusuman. Kedua-duanya di Jogja. Yang menarik, yang ini adalah sangat klasik, punya pendopo, punya peringgitan, dan punya dalam dan ganduknya. Dan masuk ke ini dan ganduk yang dekat, nggak ada ganduk lagi, ada dua. Yang ini tidak punya ganduk tapi punya pendoponya dan punya yang bisa dipanggil dalamnya ya. Tapi dalamnya ini adalah rumah English Wohnhaus, sangat menarik. Dari segi tipologi, kalau kita lihat kan ini kan jelas kan, punya pendopo, punya peringgitan. Biasanya ada dua ruang kantor, kemudian dalam agen, kemudian kantor. Kalau rumah Indis ada meniru sedikit ruang Jawa karena ada sketengnya. Sketengnya biasanya di sini seperti ini. Kemudian ada ruang depan. Kemudian kita masuk ada threshold. Tapi di kiri kanan ada threshold juga. Jadi ini tidak terdapat di Belanda seperti ini. Diambil sepertinya rumah orang Jawa gitu. Punya sketeng ini untuk masuk. Ini dua variasi dari English Wohnhaus itu. Kalau kita lihat dari segi tata kota, ya nah ini kan pura Paku Alaman punya pendopo, peringgitan dan di sini sketengnya. Kita bisa berlenggar di depan sebagai publik ya, tapi nggak bisa masuk karena ada sketengnya. Dan seperti ini juga, ini pendopo, kemudian ini dalam, nggak bisa lewat sketeng ini sudah private banget ya. Dan ini juga kan seperti itu. Dan ini semuanya rumah Indis. Ada juga itu sketengnya. Jadi dari segi tipologi ruang, ini sangat mengambil dari bentuk yang terdapat di ruang rumah Jawa. Sketeng ini yang membagikan ruang rumah Jawa ke kawasan yang sangat publik dengan pendoponya. Yang di rumah Indis tidak ada pendopo, yang cuma ada floor gallery-nya itu, galeri depannya, seperti tepas atau seperti emperan gitu. Kemudian ada gateway di kiri dan kanan, kemudian ruang yang private. Kalau biasanya rumah private kan nanti gate-nya di depan sekali kan. Tapi kalau di ini kan sudah dibagi dua. Nah yang ini tadi saya bilang yang jadi rumah induknya di Ambarukmo. Walaupun rumah Indis, tapi sepertinya ada pemidangan yang dibuat supaya ini bisa dibaca seperti peringgitan atau iya kan? Itu yang saya tulis di dalam ini. Secara perbandingan, ini peringgitan yang sangat besar di salah satu dalam di Solo. Sokowulu ada 8 tiang. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, kemudian 4 lagi terbenam ke temboknya. Ya, seperti itu. Jadi secara simbolis itu bisa dibaca seperti peringgitan ini, bagian ini sebelum masuk ke dalam yang rumah Indis. Dan kita bandingkan bumbungnya beda sekali. Tapi dari segi tipologi ruang sangat sama ya. Tadi saya mulakan dengan denah, kan denah yang punya kamar di kiri dan kanan, kemudian lorong, ada serambi di depan, ada serambi di belakang. Jadi ruang-ruang rumah seperti ini semua ikut tipologi seperti itu. Yang punya ruang, kemudian kamar, kemudian lorong di tengah. Mungkin yang ini saya habis di sini karena
tidak bisa diperpanjang lagi, sudah waktu. Tapi ini contoh terakhir saya tunjuk dari Singapura. Ini di Singapura, Java Road. Tapi sayang, sudah hancur semua. Semua ini dihancurkan sampai jalan ini. Kalau Anda pernah ke Singapura, Masjid Sultan yang ini kan, Jalan Sultan di sini. Ya, ini Madrasah Al-Sabaf kalau ada yang kenal. Kalau menyeberang jalan dari sini ke bagian ini, semuanya ini sudah terhapus tahun 67 sampai 70-an. Urban renewal, semua sekali. Yang ini dipanggil kota Nongcik, di sebelah Nongcik. Siapa yang orang Bugis ada di sini atau Makassar? Itu gelar bangsawan Bugis. Karena di sebelahnya ini diambil dari menara Masjid Haja Fatimah. Haja Fatimah itu orang Bugis. Dan compound ini milik orang Arab dari Palembang. Yang menarik, tidak ada bangunan lain seperti ini di Singapura. Ini satu-satunya yang sudah terhapus itu. Kalau kita lihat tipologinya tipologi apa ya? Iya kan? Sangat ini kan, sangat mirip ya dengan limas ya. Ya, limas kan? Tidak ada ketidakpastian kan, sangat pasti kan? Ini limas. Sangat menarik. Kemudian coba lihat belakangnya. Ini kan bentuk yang sangat ini ya. Dibuat seperti gandok gitu. Tapi gandok yang sangat sempit kan. Tidak punya ruang kan. Kemudian yang ini rumah compoundnya. Jadi ini sangat hibrida, punya rumah compoundnya, yang rumah limas yang ditinggikan itu. Kemudian ada ruang yang sangat-sangat mengingat kita dengan rumah limas. Tapi saya sudah tidak tersisa lagi dan berada di Java Road. Saya lahir di situ. Ya, terima kasih. Ada lagi atau ada lagi? Nanti kita dapat satu. Mas dulu ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang. Mas Jo pernah main ke kampus saya. Kalau masalah Indra sudah banyak tulisan yang pernah saya baca. Hanya memang pertama saya kagum dan saya sangat appreciate bahwa banyak arsitek muda walaupun berbackground pendidikan semua ya. Maksudnya bisnisnya itu lebih ke universitas daripada profesi, sehingga hari ini saya sebagai profesi bukan sebagai profesional arsitek, sebetulnya saya ini sedang diapain. Jadi karena message untuk profesional kurang jelas, tapi message kalau saya mahasiswa jelas, tapi message bagi profesional arsitek tidak begitu jelas. Kalau saya sebagai arsitek profesional, tuh. Jadi saya tanya tadi ke kanan kiri saya kebetulan para profesional, kamu dapat apa? Dapat home yang penting. Home. Ya, sebetulnya itu mestinya kita sebagai ikatan asosiasi tidak menginginkan itu. Artinya ada sesuatu hal yang bisa berlanjut untuk dikerjakan. Misalnya tadi yang gambar ini adalah ini sudah dirobohkan sehingga message-nya adalah jangan diulangi lagi para arsitek dan sebagainya. Itu yang saya tidak dapat sebagai profesional arsitek, tapi sebagai tenaga pengajar saya senang mendengar ini kuliah baru, walaupun agak sedikit kesulitan dalam menerjemahkan bahasa ya. Jiran lah apa tadi ya. Saya agak tidak Tetangga ya tidak biasa, tidak biasa kan ya. kita serumpun Nah, ya. Terus itu nomor 1. Nomor 2 belum pertanyaan nomor 3. Yang nomor 2 itu di dalam melakukan
researchnya memang kalau hermeneutik bahayanya begitu. Ya, based on hermeneutic approach bahayanya begitu. Kita terbelit dan terbelenggu dan agak bingung sendiri dengan kata-kata yang sekarang kita kenalnya kampung, kempal, udah. Maka saya di dalam riset saya untuk Flores, saya lepas itu semua, saya masuk sebagai orang yang nggak tahu apa-apa dan saya pahami bahasa Flores. Sehingga orang Flores tidak suka kampungnya, menurut kita disebut kampung. Dia tetap pengen Nua. Rumah Indo, One. Walaupun orang Inggris agak bingung, atau orang Eropa, kalau kita ngomong-ngomong dengan orang Eropa, One means one, padahal O-N-E, one. Tapi itu masalahnya, saya menghargai language sana gitu. Nah, ini saran saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mencintai induktif daripada deduktif. Saya tidak peduli buku, saya peduli kondisi lapangan. Apa yang ada di situ saya catat aja. Jadi saya tidak peduli buku dulu. Sehingga paling tidak sebagai arsitek, di mana vernakuler itu adalah salah satu bagian saja dari suatu isme arsitek kita tidak ikut membenamkan bahasa-bahasa lokal. Kita tidak ikut itu. Arsitek harusnya menghargai yang lokal. Dengan konsep lokal apa adanya lah, kita biarin aja, kita serap aja semuanya. Dan kalau tadi di dalam menganalisis dibandingkan satu dengan kondisi yang lain pada masa dan potret tahun yang tidak sama, ya memang bisa bingung sendiri. Contohnya fondasi yang ada di mungkin tidak tepat, umpak yang ada di dalam Sokoguru yang tadi tinggal sedikit tadi, itu sudah tidak patut disebut mungkin umpak, tapi sebetulnya itu adalah kaki. Bagian dari kolom itu, kolomnya itu sendiri itu badan kaki. Jadi sekarang jadi apa kalau itu sepatu, sendal, nggak pas. Jadi hati-hati di situ. Mestinya kita mencoba tracing pelan-pelan. Salah satu wilayah kita yang vernakulernya lengkap, di mana extinct artinya sampai dari punah sampai masih ada, itu ya di wilayah riset saya di Flores. Di Flores itu yang extinct adalah Maumere. Orang sudah sampai nggak ngerti lagi bangunan aslinya kayak apa, nggak ngerti lagi. Diingatannya pun nggak ada. Itu extinct disebutnya. Tapi yang masih ditinggali di Flores Tengah, di Kabupaten Ngada, spesialnya di Nua Bena. Nua Bena artinya kampung Bena di bahasa kita, tapi orang Flores tetap senang disebut Nua Bena. Begitu ngomong warganya, dia tidak menyebut itu dengan kata yang sama Nua, tapi Woe. Makanya tadi disebut ini Jawa, Pulau Jawa tadi kecampur-campur. Maksudnya Pulau Jawa. Tapi begitu ngomong Jawa, itu artinya suku besar Jawa. Javanese kalau di dalam bahasa Inggris. Iya, saya bedakan tadi. Ya, di tulisan beda memang. Java. Saya tutur juga beda. Saya bilang Pulau Jawa, kemudian Pulau Jawa ini berbagai suku kan, punya suku Sunda, punya suku Jawa, dan punya suku Madura yang tinggal di. Ya, saya percaya di bagian tulisannya di gambar, oke. Nah, jadi bukan saya tutur juga, bukan di gambar saja. Saya tutur tadi. Ya, saya pun punya rekamannya. Bukan, tapi saya ingin terus ke soalan keduanya Bapak. Jadi sepertinya Bapak bilang kita harus ke lapangan dan mendengar. Tapi saya pertanyakan ini sebagai sejarawan. Apa solusi Bapak? Kalau kita mau ke lapangan yang sudah tidak wujud lagi karena ia terjadi lebih 100 tahun yang lalu. Apakah lapangan lebih 100 tahun yang lalu itu kurang penting buat kita sebagai satu bangsa untuk mengetahuinya daripada apa yang dapat diketahui di lapangan sekarang
dan orangnya sudah lupa atau kesasar pengertiannya. Dan untuk istilah kampung ini Bapak, saya pikir orang di lapangan sekarang sudah sangat kesasar pengertiannya tentang istilah kampung itu, malah dianggapnya jijik atau memalukan dan tidak mau terkait dengan kampung. Tapi kalau kita lihat, ini adalah kondisi di lapangan menurut catatan orang Inggris tahun 1825 Pak, di Singapura. Dan menurut catatan di lapangan oleh orang Inggris yang membuat survei untuk memetakan ini, menurutnya, coba kita lihat, karena tulisan aslinya terlalu kecil, saya tulis semula. Coba kita lihat, baca sendiri. Punya Bugis Village, punya Bugis Town. Kemudian di bawahnya ada Kampung Lam. Kemudian di bawahnya ada Kampung China, Kampung Cina. Apa yang bisa kita simpulkan dari catatan lapangan ini tahun 1825? Saya nggak bisa kan time travel ke 1825. Jadi kalau kita lihat catatan ini, apa yang kita bisa tahu? Artinya istilah kampung pada saat itu merujuk kepada kawasan kota. Tapi yang mengelirukan, kenapa untuk Bugis dipanggil Bugis Town? Bukan kampung Bugis. Yang sangat-sangat mengelirukan lagi, coba kalau kita lihat yang ini. Ini adalah Jackson Plan. Artinya rencana kota. Rencana kota kan artinya sesuatu yang ingin kita wujudkan ke depan. Direncanakan. Malah ini adalah rencana British, Lieutenant Jackson. Nggak mungkinlah orang Inggris ingin merencanakan kota barunya dengan kawasan yang bukan bandar. Tapi kalau kita lihat, istilah yang digunakan Bugis Kampung, Arab Kampung, kemudian Chulia Kampung, dan Chinese Kampung. Apa artinya itu Pak? Artinya kita sudah lupa ataupun kita mudah lupa. Bukan lupa seperti ini, masih ada kan? Bisa kita bilang kampung Cina, kampung Arab, kan kita bilang. Misal kalau di Jakarta, kan kita ingat istilah kampung itu malah diadopsi orang Belanda dan orang British, orang Inggris untuk merujuk kepada quarter atau distrik di dalam kota. Dan ini mengingatkan kita hal itu di lapangan. Tapi ini adalah sebagai seorang sejarawan, ini adalah sangat berharga karena lapangan yang tidak bisa kita kembali lagi melainkan lewat dokumen. Dan mungkin untuk menjawab soalan pertama Bapak, apa gunanya? Mungkin saya terus terang aja, apa gunanya untuk profesional? Bagi saya itu soalan yang misal kalau kita berpikir profesi itu sebetulnya apa? Secara teknis ada, ataupun secara falsafahnya, atau pemahaman budayanya. Jadi sering sebagai seorang profesional, saya bukan profesional, saya sejarawan. Tapi saya rasa dan saya selalu harus menerangkan ini, punya peran penting sejarawan di dalam sport profesional. Kenapa saya kata begitu? Karena arsitektur itu kan pertemuan di antara teknik dan humaniora. Nggak mungkinlah kita ketepikan humaniora itu, kan? Karena sering sebagai profesional kita dipanggil untuk menyambut cabaran yang bukan teknis. Bapak sendiri tahu kenapa Bapak ke lapangan. Jadi saya rasa apa yang saya bentangkan di sini, bagaimana Bapak mau melanjutkannya untuk Bapak sebagai profesional itu terserah Bapak, bukan untuk saya mengajar Bapak. Bapak bisa mengajar diri sendiri. Terima kasih.